Oke, selamat pagi. Saya Monica semua orang. Saya akan menjelaskan bank dan lembaga keuangan tentang kooperasi. Pendahuluan, kooperasi bukanlah sekedar bisnis, tapi sebuah perjalanan kolektif menuju kesejahteraan bersama. Menggali konsep kooperasi, memahami perannya dalam perekonomian serta menyoroti manfaat dan tantangan yang dihadapi. Definisi kooperasi. Kooperasi adalah sebuah bentuk organisasi usaha yang dimiliki dikelola oleh para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bersama dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sebagai pijakan utama. Sejarah kooperasi. Kooperasi memiliki akar sejarah yang panjang dimulai dari abad ke-19 di Eropa. Awalnya kooperasi bermuncul sebagai respon terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang sulit bagi para pekerja, terutama di sektor pertanian dan industri. Kooperasi modern pertama kali muncul di Rochdale, Inggris pada tahun 1944 dengan pendirian Koperasi Konsumen Rochdale. Prinsip-prinsip dasar kooperasi yang masih digunakan hingga hari ini pertama kali dirumuskan di Rochdale. Gerakan kooperasi berkembang pesat di seluruh dunia setelah berdirinya Aliansi Kooperasi Internasional (ICA) pada tahun 1995. ICA menjadi penghubung utama antara kooperasi di berbagai negara dan mendorong adopsi prinsip-prinsip kooperasi di seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu, kooperasi telah menjadi salah satu bentuk organisasi ekonomi yang paling kuat dan berkelanjutan di banyak negara. Jenis-jenis kooperasi, ada 5 jenis kooperasi. Yang pertama, konsumen, produser, kredit, pertanian, dan karyawan. Manfaat kooperasi: membangun kesejahteraan bersama, manfaat bagi anggota kooperasi, akses ke produk dan layanan dengan harga yang lebih terjangkau. Partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kooperasi, pendapatan tambahan melalui pembagian keuntungan atau dividen, kesempatan untuk meningkatkan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh kooperasi. Oke, yang kedua, manfaat bagi masyarakat secara umum. Peningkatan ekonomi lokal melalui pembelian dan penjualan lokal, meningkatkan akses terhadap pelayanan keuangan dan produk yang mungkin sulit dijangkau di daerah pedesaan atau terpencil. Pengurangan ketimpangan sosial ekonomi dengan memperkuat komunitas dan memperdaya anggota masyarakat yang rentan. Peran kooperasi dalam ekonomi. Ada distribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, ada mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, mendorong inovasi dan pembangunan berkelanjutan. Lanjut. Tantangan dan peluang. Tantangan yang dihadapi oleh kooperasi ada persaingan dengan bisnis besar. Kooperasi seringkali harus bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki sumber daya dan modal yang lebih besar. Perubahan teknologi, perkembangan teknologi dapat menjadi tantangan bagi kooperasi yang harus beradaptasi dengan cepat dan tetap relevan. Keterbatasan akses modal. Kooperasi mungkin menghadapi kesulitan dalam menghadapi akses modal yang perlu untuk pengembangan dan ekspansi manajemen internal. Masalah seperti manajemen keuangan, pengembalian keputusan, dan partisipasi anggota bisa menjadi tantangan yang harus diatasi. Peluang yang dapat dimanfaatkan. Kolaborasi dalam dan kemitraan. Kooperasi dapat memanfaatkan potensi kemitraan dengan lembaga lain atau bisnis lokal untuk meningkatkan daya saing. Manfaat teknologi, mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi operasi dan mengembangkan layanan baru bagi anggota. Diversifikasi usaha, menjajah peluang bisnis baru, membangun sektor baru untuk mengurangi risiko dan meningkatkan pendapatan. Pendidikan dan pelatihan, melakukan investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan keterampilan anggota. Kooperasi di negara kita, ada kondisi kooperasi saat ini, tunjukkan sikap tentang kondisi kooperasi di negara kita, demokrasi dalam konsep ekonomi.
peran koperasi dalam pembangunan ekonomi. Koperasi telah menjadi pilar ekonomi lokal, terutama di sektor-sektor seperti pertanian, konsumen, dan kredit, memberikan akses layanan keuangan, peluang usaha yang kepada masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Kontribusi terhadap pembangunan sosial, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi melalui pendekatan inklusif, partisipatif, mendorong kemandirian dan pemberdayaan masyarakat lokal. Tantangan yang harus dihadapi adalah tantangan yang dapat dioleh kooperasi negara kita seperti persaingan bisnis besar dan kendala regulasi. Upaya peningkatan langkah-langkah yang telah dapat diambil untuk meningkatkan kinerja dan kooperasi di negara kita seperti penguatan manajerial, akses ke pasar yang lebih luas, dan mendukung pemerintah. Studi kasus atau sukses kooperasi lokal. Ada beberapa ini, ada influensi dari komunitas kita, keberhasilan di komunitas kita, kooperasi XYZ, membangun sejahtera bersama. Strategi sukses ada kolaborasi, verifikasi produk, pendidikan, dan pelatihan penggunaan teknologi, ada dampak positif, meningkatkan pendapatan, memperdaya komunitas, dan pengakuan terhadap penghargaan. Kesimpulannya adalah membangun masa depan melalui kooperasi. Hal yang harus diingat dan ada tantangan yang perlu diatasi. Ada pembangunan masa depan melalui kooperasi. Kooperasi bukanlah sebuah model bisnis, tetapi juga sebuah gerakan sosial bertujuan untuk membangun kesejahteraan bersama dan mengurangi ketimbangan dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti. Kooperasi memberikan sosial instruktif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Hal yang harus diingat adalah kooperasi memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi lokal, dalam berkomunikasi, meningkatkan kesejahteraan anggota. Keberhasilan kooperasi bergantung kepada kolaborasi, inovasi, dan partisipasi aktif dalam anggotanya. Tantangan yang perlu diatasi, kooperasi dapat dihadapkan pada berbagai tantangan termasuk persaingan bisnis, perubahan teknologi, dan pembatasan akses modal. Namun, dengan strategi yang tepat dan dukungan yang kuat, kooperasi dapat mengatasi tantangan tersebut dan menggambar peluang untuk tumbuh dan berkembang. Sekian untuk kesimpulan saya. Saya di sini Monika Sdana. Sekian dan terima kasih. Like.